Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua seantero Nusantara, konco-konco semuanya. Oke, selamat pagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beat injeksi, beat F1, mogok-mogok, trouble-nya mogok-mogok. Jadi konsumen mengeluhkan setiap dipakai jalan atau mogok, kasusnya kayak Vario 125 kemarin ya. Jadi dipakai jalan atau mogok, diengkol-engkol nggak mau, starter nggak mau, elektrik starter nggak mau, diengkol terasa ringan, tidak ada tenaganya. Nah, dan dalam 1 minggu bisa 2-3 kali mogok di jalan, dan mengeluhkan setiap ganti oli belum ada 1500, olinya berkurang dan drastis sekali berkurang. Katanya tidak ngasap alias ngebul, tapi olinya berkurang. Sering kalau ganti oli belum ada 1500, bahkan belum ada 1 bulan olinya sering kali berkurang lebih dari separuh. Oke, my friend, konco-konco semua, kita cek nanti apanya ini ya. Kita cek lubang knalpot yang nggak terlalu basah sih, nggak terlalu bekas ada oli kebakar gitu ya. Tapi setiap ganti oli sering kurang. Kita tes. Oh, starter kasar. Sering mogok di jalan dipakai, nggak tahu hilang kompresi, diengkol terasa ringan, elektrik starter nggak mau gitu ya. Terus bawa masuk ke bengkel, dipancing sama oli itu ya, hidup. Nah, dipakai untuk berapa hari, nanti dalam seminggu bisa 2-3 kali mogok itu. Bunyi mesin halus, tidak ada terasa bunyi kasar. Dan tidak ada kelihatan ngasep gitu ya. Oke, kita eksekusi. Yuk, eksekusi yuk. Saya prediksi memang di bagian piston sama klepnya itu ya. Kita nanti turunkan mesinan, kita bongkar. Biasanya kalau habis oli dia ada ngasap putih. Kalau jalan RPM mungkin kecepatan dari kecepatan 40, 50 sampai 60 ke atas, dia pasti ada asap alias ngebul kayak putih biru gitu ya. Oli kebakar, cuman ini tipis. Tapi motor kalau kelamaan dipakai, oli semakin susut atau berkurang pastinya itu. Kita akan overhaul nanti kan. Untuk overhaul kita kerjakan, kalau cuman bubut kolter ganti piston kita kasih tempo waktu 3 hari. Kalau turun mesin 5-6 hari. Ya memang sedikit agak lama karena kita proses pengerjaannya, terus bawa ke tukang bubut, terus kita pembersihan mesinnya sampai spur dan lain sebagainya, memang memerlukan waktu kita tempo yang agak lama sih memang. Ya, agar untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita perlu tempo waktu itu. Oke, mohon bersabar untuk semua customer Bintoro Motor Palangkaraya ya. Minta maaf untuk keterlambatan kami dalam melakukan pengerjaan, karena pasien banyak yang ngantri juga. Hampir rata-rata trouble di mesin. Oke, jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita memang kasih tempo waktu yang agak lama. Kalau trouble serius ya sedikit agak molor. Mohon bersabar. Mesin sudah kita pisahkan sama rangka. Ya, tampak mesinnya kotor banget sih.
Jadi kelihatan, nah ada rembes oli di o-ring atau seal tutup kop. Nah ini juga mempengaruhi, tapi nggak begitu banyak sih, tapi lama kelamaan ya lumayan. Pakai tipe. Kopnya, nah, ruang bakarnya keraknya ini sangat luar biasa tebal. Nah, ini sisa apa, kerak karbon pembakaran, dan ada kebocoran oli mesin yang ikut kebakar. Oke, ini pistonnya, permukaan piston ya, keraknya lumayan. Ini kayak kerak oli kebakar juga. Ini yang menimbulkan hilang kompresi ya. Ini buka gitu. Oke teman-teman, ini kelihatan tampak pistonnya dan oli, bekas kerak oli nih ya, film oli nempel ini. Sering macet-macet, hilang kompresi dan oli setiap belum sampai 1500, belum ada 1 bulan. Olinya kurang, belum sampai 1500 atau belum ada 1 bulan, kurang dan kurangnya lebih dari separuh. Setelah kita bongkar, ini ternyata di ruang bakar banyak keraknya ya. Kerak ini dari oli mesin bocor ke ruang bakar, yang mengakibatkan ya kurang itu olinya 1 bulan. Setiap penggantian 1 bulan pasti kurang. Sebelum 1500 ya olinya kurang terus. Olinya kebakar. Nah biasanya nggak terasa atau nggak kelihatan. Pada waktu jalan kecepatan mungkin di atas 50 baru kelihatan ngebul ya, ngasap putih itu ya, ngebul putih atau ngasap putih, cuman nggak kelihatan karena motor jalan kena angin, tadi nggak kelihatan, rasa nggak kelihatan. Kalau dipanasin atau RPM bawah atau posisi motor stasioner terasa nggak ada asap. Kalau digas pasti keluar asap. Nah ini bukti keluar asap bahwa kerak karbon yang menempel di ruang bakar sangat pekat. Yang jadi macet-macet ini kerak karbon, kotorannya nempel di permukaan klep ini nih, yang sering hilang kompresinya. Nah iki lo klepnya. Nah ini hilang kompresinya, di klep sudah sangat kotor sekali. Nah ini ada kotoran juga nih di sini bekasnya, yang sering hilang kompresinya. Bos klep bagus, nah settingannya bagus, cuman kotor aja. Dia nanti dibersihkan terus disekur biar rapat lagi. Oh nggak ada ukurannya, standar. Nah ini jadi piston kelihatan sangat kotor nih, oli ya, ini ring cacing, ring olinya sampai tenggelam kotoran, kerak, jadi kerak ya. Ini pengaruh di kompresi juga, ring 1-2 nya
Oli sudah sampai sini juga ini. Nah, ini nih bukti. Kalau ngasap tipis, olinya udah sampai sini, ya kan? Artinya oli nyelonong dari dinding piston, dinding silinder nyelonong ke sini, ruang bakar sini. Tapi ini tipis, lama kelamaan habis memang. Kalau mesin hidup buat jalan pasti berkurang. Oke, my friend, konco-konco semua. Oke, skor sudah, tek sudah bersih, juga harus wajib dibersihkan seperti ini ya. Bersih banget nih. X-nya juga bersih. Skor sudah, wajib disekur karena kalau nggak disekur bocor klepnya. Terus tinggal kita pemasangan klep, seal klep wajib diganti karena seal klep yang bawaannya nih keras. Nah nih, ini juga pengaruh untuk ngebul juga karena apa? Oli mesin nanti nyelonong ke ini, lewatnya sini. Overhaul, bongkar, nih wajib diganti ya ini karena udah keras seperti ini ya. Ganti yang orisinil, Suzuki punya sama aja, Honda Suzuki sama. Nah, ini ya masih sepan. Untuk pemasangan kuku macan atau kancing klep menggunakan kunci manual juga lebih enak seperti biasa. Nah, kunci T14 dikasih karet ban dalam di penahan, seperti ini biar klepnya tidak buka gitu ya. Tekan lalu diputer sedikit. Nah, terus usahakan kalau masang per klep ini yang renggang itu di atas, jangan kebalik. Kalau kebalik nanti mempengaruhi kerja klep, jadi bukanya ada sedikit kendala, agak lambat gitu ya. Nah ini yang renggang, ini kan nah beda kan, yang renggang sama rapat. Yang rapat di bawah, yang renggang ke atas. Oke, ready, pasang noken as. Jadi kasusnya Beat kemarin yang kita bongkar ya, kasusnya mati-mati, sering mati, mogok-mogok di jalan, tahu-tahu dipakai mati sendiri, apalagi berhenti ya, pas pemberhentian lampu merah, gas dilepas ya kan, dia mati, dihidupkan susah, bengkol pun susah, elektrik starter pun susah hidup. Karena apa? Kompresinya lemah, alias ring pistonnya juga sudah lemah. Terus yang kedua, klepnya juga sudah bocor, sangat sekali bocor, minta diskor gitu ya. Jadi kita nggak oversize karena linernya masih mulus, masih bagus, tidak ada cacat, luka ataupun ngantong atau luka baret. Jadi ini masih standar, baru pertama kali dibuka. Kita balikkan lagi, ganti piston dan ring piston, ring shaker, pakai yang Honda Genuine 4 dengan ukuran standar lagi. Pakai piston tetap ukuran standar karena bloknya, linernya masih normal gitu ya. Kalau kita mau oversize kok kayaknya sayang, kita kembalikan lagi ke standar. Terkecuali liner mengalami masalah, ada luka cacat atau luka gores atau ngantong, nah itu wajib kita naikkan size atau oversize atau dibubut. Nah, kita ukur batas gapnya berapa gitu ya. Kita masukkan ring piston, kompresi 1, kompresi 2 ya. Ini kompresi 2 yang saya masukkan. Dorong dengan pistonnya agar mendapatkan presisi. Nah, kita lihat gapnya itu, kita ukur pakai namanya alat fuller. Jadi batas toleransinya itu sampai 0,20 sampai 0,32. Kalau sampai
lebih dari 32 35 itu minta di oversize atau diganti piston. Nah ini pakai 020 masih sepan, tes pakai fuller 020 masih sepan, terasa seret. Oke, ring kompresi 2 ini warnanya agak kehitam-hitaman. Terus kita tes ring kompresi 1. Nah, masukkan gini, kita dorong pakai pistonnya agak ke tengah, seret. Kita ukur pakai 020, masuknya sepan banget, seret. Nah pakai 15 coba. .015, jadi perkiraan ya 018 19 nih ya, 020 sepan. Oke, berarti tandanya liner masih normal, tidak perlu di oversize. Jadi kalau di oversize nanti kayaknya sih sayang sih, masih bisa kita gunakan. Oke, ready, kita pasang. Untuk pemasangan ring sudah saya jelaskan di video kami sebelumnya, gapnya antara ring kompresi 1 dan 2, ring charging, ring oli. Ready, mesin sudah hidup, bunyinya halus juga. Untuk sementara kita rayan duduk dulu sekitar 5-10 menit dulu biar hidup. Oke Kang Bro, sudah selesai pasang cover body dan sudah kita rayan duduk untuk beberapa menit. Saatnya kita coba jalan. Saya nggak bawa kamera, jalan lah, coba aja jalan tok, nggak bawa kamera.
Oke my friend, Kang Bro semua, kita coba jalan ya. Oke Kang Mas, sudah ready nih Beat F1 overhaul, siap diambil ke 5332, siap dijemput buat jalan. Akselerasi sudah enak, nyaman, mesinnya nggak berisik juga, enak. Oke my friend, konco-konco semua, Kang Mas Bro semua, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.